Bahkan gue juga heran gitu, kayak makan berkeluarga nih, 4 orang berkeluarga, gak sampai 30 menit selesai. Makannya barbecue lah ya. So, how are you? Welcome to Merantau Podcast, and you know me, your favorite host, William Alexander. You just call me William. Jadi, hari ini kita akan bahas topik tentang culture shock. What is that? Dan gimana caranya untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Maksudnya hal-hal seperti yang berbau culture shock gitu ya. So, previously, I told you, I have to go to Korea for study, and right now I'm in Korea. Woo. So, right now, pastinya gue merasakan that kind of thing, culture shock. Okay, let's start with the simple definitions. Kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya culture shock, and what does it do to our body. And apa yang kita rasain tuh kira-kira beneran parah gak sih culture shock itu? Dan bisa disembuhin gak sih? Mungkin culture shock tuh terlihat sepele, tapi ada seluk-beluk dan insight di baliknya. Percaya gak? So, imagine this. Misalnya kalian tiba-tiba nih, out of randomness, kalian dikasih tiket sama orang, terus kalian suruh pergi ke Korea contohnya. Kemudian gratis, kalian nggak pernah nyari tahu Korea itu apa, mungkin kalian nggak tahu K-pop, nggak tahu New Jeans, kan? Nggak tahu nih apa sih negara apa nih gitu kan. Kalian diberi tiket pesawat, terus kalian terbang ke sana untuk study 1 tahun. For the first 10 days, 10 hari aja, 10 hari, misalnya kalian di situ, and then you see everything. Mungkin banyak banget culture Korea yang begitu cepat. Misalnya ketika naik bus, ternyata harus turun lihat belakang, nggak boleh lihat depan. Dan mungkin kalian menyadari banyak culture yang lainnya, misalnya kenapa orang jalan cepat banget, kan? Kayak 30 menit dari poin A ke poin B, jauh banget, padahal bisa sekitaran sekilo gitu kan, sekilo atau 2 kilo lah. Nah, bayangin ya hal-hal yang seperti itu terjadi dalam lingkup kalian gitu. Kalian mungkin juga shock karena makanan yang kalian makan berbeda banget sama makanan yang kalian makan di Indonesia. Culture-nya beda, budayanya beda, makanannya juga beda, rasanya juga asem. This is true story. Jadi pertama kali gue datang juga kayak gitu. And then maybe you are for the past 3 months, 4 months, kayaknya udah mulai homesick, udah pengen pulang gitu kan ke Indonesia. Aduh, ngapain ya sebenarnya? Di sini tuh kayak beda banget rasanya. Udah gitu di sini 4 season country. Jadi pasti kalian harus ngadapin winter, ngadapin summer, ngadapin berbagai hal gitu kan. Dan kalian mulai depressed. Okay? You may be lonely. You may be hurt. You may be kacau lah. Your mental, your physics. Akhirnya culture itu bukan menjadi sebuah hal yang lu embrace, tapi menjadi sebuah hal yang bikin lu jatuh. Yang narik lu tuh culture gitu. Coba bayangkan gitu ya, culture of Indonesia and then the culture of other countries. Pastinya beda banget gitu kan. Dan gak bisa kita menyamakan budaya Indonesia dengan budaya yang lain gitu. Dan gak semua budaya Indonesia dan gak semua budaya orang luar gitu ya, itu bagus gitu. Not for us maybe, for some term gitu kan. Jadi we're going to talk about that. Kita akan belajar tentang culture shock. Tapi pertama gue akan jelasin dulu, maybe a little bit stories on culture in Korea. So that gimana sih gambarannya sih, William ngapain sih di Korea, apa sih yang terjadi di Korea. A little bit recap gitu kan. So, hi. I've been studying here udah sekitar 6 bulan maybe. For past 6 months
gue berusaha hidup sebisa mungkin di sini. And what do I found gitu ya, apa yang gue ketemuin? Pertama, Korea adalah sebuah negara yang a freaking fast moving country. Mungkin yang lain juga, country-country lain juga gitu. Gue belum pernah ngerasain, tapi setidaknya ketika gue merasakan Korea dibandingkan Indonesia yang selelehan dan nyelau aja nyantai-nyantai aja gitu ya, main Mobile Legend di emperan sungai juga nggak apa-apa gitu kan. This is something new. I know from beginning this is something new. Gak mungkin gitu ya kan, gak mungkin tiba-tiba kalian naik taksi gitu ya, hampir berapa ya, hampir 3 kilo cuman 15 menit. Kayak gak make sense gitu. Apalagi di sini tuh orangnya jalannya cepet banget kan. Jadi even when I'm speaking right now, ini gue mencoba sebisa mungkin untuk pelan gitu kan, tapi kayak terpacu gitu oleh waktu. Kayak sekarang tuh jadi efek waktu itu sangat kenceng banget di gue. Gue udah mulai lebih disiplin karena di sini orangnya disiplin banget. Jam 9.30 masuk. Nggak ada tuh lebih-lebih, nggak ada tuh kurang-kurang. Meskipun pernah telat beberapa kali, tapi ya udahlah ya. Gimana juga gitu kan. It's a very bad bad culture, tapi ya udah. Tapi intinya adalah fast moving country. Jadi cepet banget, entah dari jalannya, entah kalian pesen makanan di restoran, paling dateng tuh paling cuma berapa milisecond. Bayangin 7 piring sama 10 piring misalnya ya, dateng langsung gitu kan, dateng seret semua dalam waktu kurang lebih 5-6 detik. Mungkin sekitar 10 piring ya kan, karena Korea itu konsepnya kayak makan besar gitu kan, makan jadi ada side dishnya banyak. Dalam waktu 10 detik bisa selesai itu 10 piring gitu ya, langsung terhidangkan gitu. Mereka tuh nggak tolerate every single time. Nah, time is their value. Kayak beda banget ketika lu menyadari itu gitu ya. Dan you have to know that quality from time. Bahkan gue juga heran gitu, kayak makan berkeluarga nih, 4 orang berkeluarga, gak sampai 30 menit selesai. Makannya barbecue lah ya, barbecue yang harus dimasak gitu loh, bayangin aja. Dan itu culture itu pasti ada originnya pasti. Contohnya di Korea itu kenapa dia fast, karena budaya militarization gitu ya, atau wajib militer. Di wajib militer tuh jadi they are ought to do things fast, cepet ya. Jadi supaya semua itu berjalan secara disiplin dan bagus gitu kan. Bahkan dari cara dia makan juga gitu kan, cara kita makan. Dan karena itu berefek pada berapa populasi Korea tuh berapa? 55,6 miliar ya, sekitar itu satu. Yang kedua itu ada soal hal-hal yang harus direspect. Misalnya apa ya contohnya misalnya kalau kalian minum bareng orang tua atau bareng siapapun, kan harus facing away from the parents gitu ya, karena itu adalah hal yang kalau dibilang ya, kayak lu menunjukkan sesuatu gitu, lu menunjukkan your politeness gitu. Dan gitu juga dengan bahasa juga ada nih, bahasa yang kita pakai untuk berinteraksi sama orang lebih tua. Sebenarnya sama sih kayak di Jawa gitu, dimana Jawa tuh ada Jawa halus gitu kan, ngoko halus ya kan, terus juga ada Jawa yang lebih bagus gitu kan, ada yang lebih kasar gitu kan. Sebenarnya sama konsepnya. Jadi etiquette and politeness gitu. Dan interestingly, etiquette dan politeness ini harus ditunjukkan, bukan di yaudah gitu ya kan. Misalnya contoh kalau di Indonesia, kalau kalian pergi keluar rumah, ada nih etiket yang mengatakan bahwa kalian harus
ngomong sama orang tua kalian, pamit, oh pergi dulu, pulang dulu gitu kan. Nah itu adalah etiket, kayak itu adalah hal yang harus lumrah gitu. Nah itu nggak bisa tuh, kayak misalnya kalian tiba-tiba nggak pamit, wah bingung nih keluarga kan gitu. Mungkin that's kind of Asian etiquette gitu ya, karena semua juga ada gitu. Nah terus yang itu adalah satu bentuk respecting gitu ya, respecting behaviors yang orang lain nggak bisa pikirin, mungkin nggak bisa kita nyadar juga ya kan, at the first time, at the first glance kita harus lihat apa yang orang lakuin gitu, apa yang orang Korea lakuin, sehingga kita bisa tahu apa yang orang tua kita lakukan di rumah ya kan, apa yang orang-orang lakukan gitu kan. Misalnya ketika kalian di kereta gitu kan, ini ada cerita nih lucu nih. Jadi gue tuh pernah pertama kali naik subway, KRL ya kan, dimana KRL itu tuh bayangin aja ya, KRL tuh hal yang asing buat gue karena gue tinggal di Jawa Timur dimana nggak ada KRL. Oke. Oh ternyata kita harus pertama tuh pas udah di dalam gerbong ini udah mikir, oh ternyata pertama harus ngetap dulu, ngetap card, kemudian masuk kan, turun tangga ke peron berapa, harus tahu peronnya berapa, terus kemana, posisinya di mana sampai di mana. Habis itu udah siap masuk pintu, set, selesai, done. And then tiba-tiba gue disuruh, kayaknya ada polisi atau gimana gitu ya, dalam situ kan biasanya ada security, tolong pindah gitu. Pindah apa nih kan, bingung kan, tolong mundur gitu kan, pindah ke gerbong selanjutnya. Kan gue bingung gitu kan, apa gitu gerbong apa harus pindah kan, kayak ya udah kan kan ini ya apa KRL gitu kan. Tahu-tahu kan belum mendapatkan jawaban, gak bertanya juga, aneh orangnya gue nih. After that gue keluar, oh ternyata gerbong awal dan gerbong akhir itu ditujukan untuk penumpang wanita. And I was like, oh that's something that I don't know. Gak tahu, gak ditulis, gak dikasih tahu, gak di warning, gak diapa-apain. Mungkin ada tulisannya di kereta dan gue gak nyadar. Cuman ya itu, ada orang yang memang gak diajarkan cara bertata budi, bertata krama gitu kan. Dan to be honest, me is not one of them. Tapi I kind of like trying to guess untuk beberapa hal yang baik dan beberapa hal yang buruk, dan gak punya kayak gambaran dasaran gitu. Misalnya di Korea juga, misalnya nih di Korea sendiri, gak pernah tuh kalian ke perpus dan ada orang yang ribut. Meskipun itu co-working space, ributnya mereka tuh volumenya kalau dihitung nih secara di desibel itu kecil banget. Ya, apalagi bahkan ada ruangan namanya apa namanya, kayak Juyungsil gitu, di mana dia ada sekat gitu ya, dan benar-benar nggak boleh ngomong. Even a type of keyboard itu pun dicoba dikurangin dikit. This clicking mouse ini sampai diredam, kayak care itu buat sound gitu ya, care itu buat suara. Dan akhirnya itu terrefleksi bukan hanya dari situ, tapi terrefleksi ke seluruh sistem di Korea. Jadi sistem Korea itu very functional. Jadi semuanya itu didesain secara fungsionalitas. Jadi misalnya dari hal yang diam gitu ya kan, silence, ada ruangan-ruangan tersendiri untuk silence, ruangan tersendiri untuk co-working. Itu juga terrefleksi ke seluruh tempat gitu, dimana di seluruh tempat ada nih ruangan untuk istirahat, ruangan untuk belajar, ruangan untuk fokus gitu. Dan bukan hanya dari segi konstruksi, bahkan dari segi engineering juga ada, dimana sound barrier gitu ya, sound decibelity itu juga ada. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke apartemen atau kemana, kalian harus menyadari bahwa ada certain decibel yang kalian gak boleh lebihin itu gitu. Dan itu gak boleh, ya kan, karena
orang akan merasa terganggu oleh suaramu, oleh ini. Mungkin di Indonesia jarang gitu kan orang mikirin hal yang seperti ini gitu ya, teriak-teriak aja gitu kan, paling ditangisin anak tetangga gitu kan, ribut gitu kan. Tapi nggak ada yang sampai datang bawa polisi gitu ya, nggak ada tuh yang sampai bisa sampai datang sampai bawa polisi bilang ini ribut gitu kan, jangan ribut gitu kan. Se-respectful itu dengan namanya budaya silence. Study culture. Sini for now semua orang belajar banyak banget. Orang semua tuh di sini belajar gitu. Kayak every single time. Kayak mungkin ada orang yang main gitu ya, main game memang ada. Tapi mereka main game tuh kayak mentelaah mechanics of the games gitu. Kayak melihat wiki fandom gitu kan. Terus ingin cari tahu sendiri kayak gimana konsep mekanisme kayak gini, mekanismenya LOL, Dota, kayak aneh rasanya kan. Kayak ya in the one side it's very tempting gitu ya, but in the other side tuh kayak ya udah belajar gitu. Interestingly gitu ya. Kalau Indonesia mungkin ya udah main-main aja gitu kan. Strategi ya udah pakai strategi kayak gini kayak gitu kan. But in Korea it's kind of a weird different accent, but it's very good, jujur bagus gitu ya. Karena that's what we need gitu ya. Kita butuh belajar detail dari sebuah sistem gitu. And this is very important. Di sini orangnya hustle culture banget. Mungkin sama kayak di Indonesia sekarang udah mulai hustle culture. Productivity rate-nya lumayan meningkat di kalangan ya sekitar 20 sampai 30 tahun. Jadi produktif banget. And di sini orangnya sangat, I would say T-person. T-person tuh maksudnya thinking person banget, nggak feeling person gitu loh. Jadi kayak do you know MBTI, right? Jadi kalau saya di MBTI tuh ya ada namanya T atau F gitu ya. Nah, T itu thinking, F itu feeling. Ada J juga, J sama P, judging, perceiving. Ada juga E, I, yang paling terkenal ya kan, introvert or extrovert. Jadi mostly orang-orang di sini tuh kayak di judge T, big T. Jadi thinking mulu, okay? And that's interesting karena that kind of thinking mengubah mereka jadi kayak maximize capacity and the chance gitu. Dan di Indonesia, let's go to Indonesia karena pasti Rantor juga banyak yang di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sama. Yang membedakan Korea dan Indonesia itu adalah gini. I think ya. Indonesia itu nggak punya human resources yang bagus because salah satu faktornya adalah environment-nya. Indonesia adalah negara yang kaya, environment-nya banyak, resource-nya banyak, but the human just leha-leha aja gitu, nyantai-nyantai aja gitu kan. I don't say everyone, but I say there is at least much bigger percentage gitu ya. Percentage of people ya udah leha-leha aja gitu, main-main gitu aja. Tapi di Korea, the only resources they have is people. Orang harus dididik dengan baik, makanya education mereka sangat menjunjung tinggi. Dari education ini mereka juga export paling tinggi gitu kan. Akhirnya hal-hal yang produksi mereka itu hal yang bersifat industrialistik gitu kan, yang mungkin dari Indonesia tuh cuma bersifat raw material ya, upstream doang. Korea bisa buat sampai downstream dan bisa memproduksikan dan bisa ya udah kayak nge-send their products gitu ya. And bahkan until K-pop gitu ya. Maksudnya K-pop aja, Korean pop itu juga sama gitu konsepnya. They can create ya something from downstream approach yang bisa langsung sampai ke customer. Ya kan? Kayak podcast ini harusnya sampai ke customer langsung, ya kan? Tapi ada banyak upstream.
Salah satu upstreamnya adalah otak gue. Otak gue yang udah gue alami gitu kan, atau mic yang udah gue punya, ini adalah upstream. Gue harus invest di semua ini untuk bisa sampai menghasilkan produk yang sampai ke kalian, ya kan? Nah, mereka juga menjunjung tinggi upstream downstream itu. Jadi mereka beneran fokus on downstream, fokus on people, orang gitu. Nah, itu yang gue appreciate banget. Dan ada juga yang gak gue appreciate karena Korea beneran fokus sama orang, artinya semua orang itu standarnya sekarang tinggi banget. Employment rate hard, susah. Kemudian mungkin kalian pernah dengar Sky gitu kan, dimana ada universitas-universitas yang susah dijangkau mahasiswa. Susah banget siswa-siswa ya SMA gitu, dimana mereka harus belajar 10-12 jam setiap hari. What? Belajar 10 jam tuh kayak apa? Gue gak bisa gitu. At least I'm not here gitu ya. Jadi gue gak merasakan culture itu. Di Indonesia, culture yang bagus juga ada banyak. Salah satunya adalah gotong royong, dimana Korea tuh gak true excel to it gitu, karena mereka mostly individualistic, mostly, I'm not sure, tapi ya beda banget. Kalau di Indonesia tuh karena culture-nya beda-beda setiap daerah. Bayangin aja, 11.622 ini gue baca nih warisan budaya, 1.340 suku. Wah gila, keren Indonesia mah. Pastinya semua suku beda caranya kan, ya kan? We don't know what is good or bad karena kita nggak bisa ngejudge. This is good, this is bad. Okay, so what? Gak tahu, gak ada salah ukur yang bagus untuk menentukan culture ini bagus atau enggak. That's why what I'm telling you right now, all of this itu sebenarnya buat opini gitu ya. You will judge whether this is good or bad. Mungkin buat kalian yang sama kayak gua, masuk ke gerbong kereta wanita tanpa tahu itu gerbong kereta wanita, I will tell you, there is a way. Ini udah kayak jualan course. Nggak, there is a way for you to be understandable tentang culture yang ada. Nama frameworknya itu adalah OODA. OODA singkatan. O is observe. Artinya, lu melihat sekitar. Oh misalnya nih ya, ketika gue melihat sekitar di Indonesia, gue melihat nih bahwa misalnya orang itu kalau bertemu pada saat awal pertama kali, dia menyapa gitu, kayak ketika berpapasan tuh orang nyapa, hai gitu, atau halo, misi, ya kan? Atau gimana sungkan, misalnya kalau misalnya masuk ke dalam rumah tamu gitu kan, merasa sungkan. Itu satu, observe. Oh, kalian harus menyadari dulu, karena the point of culture is to realize, to be mindful about that culture. Kalau nggak nyadar, ya udah, kalian nggak menyadari apapun. Kalau di Korea itu ada namanya sense, gitu ya, atau dalam bahasa Korea nunchi. Kalau nunchi lu nggak bagus, lu nggak bisa menyadari. Itu kayak sense itu penting. Kita tahu nih, oh orang ini tuh kayak gini tuh kenapa. It's okay to have assumption, karena step selanjutnya dari O adalah O, yaitu adalah orient. Kita coba pakai approach yang seperti ini. Gue dulu nggak pernah nih, gue lewat biasa aja, nggak pernah nyapa, nggak pernah apa. Let's try nyapa, karena itu budaya Indonesia. Nyapa, nyapa kan. Ternyata nyapanya ngomongnya pakai bahasa Jawa ini, misalnya bahasa Jawa kasar gitu. Weh piye kabare ngono. Gak jelas, tapi sama orang tua. Wes kedah hancur. Itu kita mencoba orient, ya kan? Melihat nih. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu decide, putusin. Gue udah lakuin nih, kira-kira ketika udah gue lakuin, apa yang harus gue lakukan selanjutnya. Terus kemudian
A. Akhirnya adalah action. Ya udah lakuin gitu. Apa yang harusnya lu lakuin gitu sebagai setelah lu mengabsorb culture yang seperti ini. Oke, jadi harusnya gue ngapain ya? Kayak gini. Misalnya gue harus nyapa orangnya dengan baik. Kemudian pasti di setiap hari, di setiap dalam kehidupan sehari-hari kalian akan mendapatkan feedback itu yang kalian kumpulin untuk bisa mengimprove culture-mu gitu. Dan itu nggak berlangsung dalam waktu 1 hari. Karena bayangin sehari ngerasain itu culture, bisa tahu paham budaya orang, nggak mungkin bos. It takes months. Karena lu harus belajar dan itu nggak bisa diajarin gitu loh. Ya diajarin pun pasti nggak perfect, but at least you are knowing gitu. You observe, you orient, you act gitu kan. You observe, you orient, you decide, you act like it. Ada namanya practical intelligence, ada namanya intelligence. Kayak theoretical intelligence. Practical intelligence itu beneran lu menggunakan ilmu yang lu pakai untuk ngelakuin sesuatu gitu. Misalnya kayak engineering itu adalah kayak gitu. You do something, you think about something and you make it gitu. Whereas theoretical engineering, theoretical apa ya misalnya theoretical stuff gitu kan, yaitu untuk memperdalam body of knowledge-nya. Oh ternyata bisa seperti ini, bisa kita modifikasi seperti ini, itu bisa kita buat seperti ini. Tapi at the end, creating practical things yang bisa digunakan orang lain itu sangat berharga. Okay. Wow, it's long. Alright, but I want to tell you about this. Ini segmen baru untuk next episode. Ini udah selesai sebenarnya, udah selesai. But ini yang penting buat kalian yang pingin cerita kalian di feature di Merantau Podcast. This is a very new thing. Kita punya namanya ceritanya merantau. #ceritanya merantau. Jadi kalian bisa upload your stories di Linktree di sini. Nah, nanti dari Linktree ini kalian bisa tulis tuh cerita-cerita kalian tentang topik yang akan dibahas di episode selanjutnya. Misalnya episode selanjutnya kita akan bahas tentang money. Money and happiness. Dan kalian bisa ceritain tuh misalnya, wah, gue susah bang, gak punya duit bang, gimana ya bang caranya bang, kayak gitu contoh. Atau wah ternyata gue punya pengalaman nih, gue pernah bayar asuransi mahal padahal gak perlu, gimana ya bang ya, nggak perlu nanya, atau berikan cerita aja gitu, kayak I will tell your story right here exclusively atau in our Instagram @merantaupodcast. Jadi kalian bisa ceritain cerita kalian, and I hope you will be featured in this podcast. So happy kan merantauers? Jadi rantauers bisa tell your stories supaya orang lain juga bisa nyadar nih, oh ada nih orang yang kayak gini yang ngadapin hal yang sama nih kayak gue di saat merantau. So that's all for today, and this has been a freaking long podcast. So tag Merantau on Instagram and Spotify, follow @Merantau Podcast, and rate and review karena ada review nggak usah di podcast ini. And in the end, see you wondering, everybody.